Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau mendengarkan renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk berkat jasmani dan rohani yang Kau sediakan hari ini untuk kami terima. Buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, buat kasih-Mu yang sempurna. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kami punya Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan renungan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Kesadaran sebagai anak-anak Tuhan. Saya sangat setuju dengan Bapak Gembala, bahwa setiap orang harus sadar menjalankan kesadarannya. Karena dengan kesadaran, orang itu dapat bertindak, memilih apa yang harus dilakukan untuk menentukan kemana akhir hidupnya. Dalam hal ini adalah surga atau neraka. Seseorang harus sadar mengenai langkah-langkah yang dipilih untuk dilakukan. Apakah akan membawa hidup orang tersebut kepada surga atau neraka? Kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya membawa kita masuk dalam shalom-nya Tuhan atau perlindungan Tuhan. Dan pasti akhirnya adalah surga. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di mana di dalam perjalanan hidup seorang anak-anak Tuhan selalu terasa kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, shalom Tuhan yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang bukan anak-anaknya. Dari titik awal kita sadar kita mau menyembah kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mengaku dengan mulut kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan baptisan, tanda pertobatan dari dosa kita. Di situ Tuhan Yesus menyertai kita. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju kerajaannya. Jalan kita berbeda dari orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kuasa dosa tidak menguasai kita lagi, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa itu kuasa dosa? Susah payah, sakit penyakit, kutuk, dan itu semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kesadaran akan pilihan langkah-langkah yang kita ambil menentukan kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan atau kita keluar dari jalannya Tuhan. Maka itu kita tidak boleh menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Kita harus tegak lurus terhadap perintah-perintahnya supaya kita aman hidupnya. Lalu bagaimana kalau kita sedang berada di dalam lembah kelam? Mazmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Walau kita diizinkan berada dalam lembah kelam, jangan kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Penyimpangan atau pemberontakan membawa kita kembali kepada kuasa dosa yang adalah tadi susah payah, sakit penyakit, kutuk. Tapi kalau kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan, kita aman. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Saya sering mendengar setiap hamba Tuhan berkata, inilah hari-hari terakhir. Lalu masihkah kita belum tersadar? Dan apakah kita masih mau bermain-main? Sudah waktunya kita sadar, menjalankan kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi pengajar,
supaya setiap orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus dapat melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sadar dan kesadaran kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi terang bagi orang yang di sekitar kami, sehingga banyak orang yang semakin percaya padamu dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.